Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi dengan channel Berbagi Indah, berbagi tentang informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, di video kali ini saya akan berbagi cara membuat laporan SPT tahunan tahun pajak 2025 pada aplikasi Cortex DJP. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat untuk Anda, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like and comment, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipersiapkan adalah formulir A2, bukti pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 dari bendahara. Oke, dipersiapkan Bapak Ibu. Kemudian kita mulai cara pengisian SPT tahunan. Oke, kita mulai dari awal. Kita keluar dulu aplikasinya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian mengakses halaman cortexdjp.pajak.go.id. Oke, saya klik. Oke, silakan masukkan NIK, kemudian kata sandi, lalu kode CAPTCHA. Kemudian kita login. Kemudian pada halaman Cortex ada menu surat pemberitahuan SPT. Silakan Bapak Ibu sekalian klik SPT. Kemudian kita klik surat pemberitahuan SPT. Kemudian kita pilih buat konsep SPT. Kemudian pilih PPh orang pribadi. Kemudian kita klik lanjut. Untuk jenis SPT silakan dipilih SPT tahunan, kemudian periode tahun pajak adalah Januari sampai dengan Desember 2025. Kemudian kita klik lanjut. Untuk model SPT silakan dipilih normal. Oke, kita pilih normal, kemudian kita klik buat konsep. Oke, kemudian konsepnya sudah muncul. Kemudian kita klik tanda pensil. Oke, silakan diklik. Pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai formulir A2, bukti pemotongan PPh dari bendahara. Kemudian tugas kita Bapak Ibu, kita akan mengisi data induk, kemudian lempiran 1 dan seterusnya. Sudah muncul formnya, SPT tahunan, pajak penghasilan PPh wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada data induk, kemudian lempiran. Oke, untuk bagian induk, tugas kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian lampiran. Oke Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan, silakan posting terlebih dahulu. Oke, kita posting, tujuannya untuk mengambil data tahun 2024. Oke, kita posting. Selanjutnya kita akan mengisi. Oke, datanya statusnya komplit. Oke, kita mulai mengisi Bapak Ibu. Metode pembukuan adalah pencatatan. Kemudian sumber penghasilan adalah pekerjaan. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Untuk identitas wajib pajak sudah terisi secara otomatis. Oke. Kemudian untuk status kewajiban perpajakan, di sini ada 2, pisah harta dengan memilih terpisah. Saya saran tidak usah diisi Bapak Ibu, karena bagi suami istri yang PNS, pisah harta atau memilih terpisah sama-sama akan mengajukan
laporan SPT tahunan. Jadi tidak usah diisi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Oke, jawabannya yes. Kemudian bagian B, 1B, 1C, 1D, kita jawab tidak. Oke, untuk penghasilan neto seharusnya terisi secara otomatis ketika pihak pemungut pajak sudah melaporkan. Oke, sesuai dengan petunjuk DJP untuk penghasilan neto setahun, data akan terisi secara otomatis ketika pemungut pajak sudah melapor. Di sini contohnya belum terisi Bapak Ibu. Nanti kami akan contohkan supaya bisa terisi. Nanti pengisiannya secara manual. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Apakah terdapat pengurangan kompensasi kerugian atau zakat? Oke, jawabannya tidak. Kemudian status penghasilan tidak kena pajak. Oke, saya contohkan tidak kawin. Oke, TK0. Kemudian kita lanjut. Apakah terdapat pengurangan PH berhutang? Jawabannya tidak. Oke, kita lanjut. Apakah terdapat PPh yang telah dipungut oleh pihak lain? Jawabannya yes. Oke, jelas kita PPh kita dipungut oleh bendahara pihak lain. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian? Ini tidak. Selanjutnya, untuk data yang sudah berwarna abu-abu tidak perlu diisi, sudah terkunci. Kemudian kita lanjut terus ke bawah, kita scroll lagi ke bawah. Apakah Anda terkait PPh pasal 25? Jawabannya tidak. Oke, kita jawab tidak. Kemudian lanjut ke pernyataan transaksi lainnya. Harta pada akhir tahun. Nanti silakan direkam di lampiran 1. Apakah Anda memiliki hutang? Silakan direkam jika mempunyai hutang. Jawabannya yes atau no. Oke, saya jawab tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jawabannya tidak. Oke, silakan disesuaikan Bapak Ibu. Oke, yang 14F tidak usah diisi karena ini sudah terkunci warna abu-abu. Kemudian bagian 14G, apakah Anda menerima dividen? Jawabannya tidak. Oke, kita lanjut ke bagian lampiran tambahan. Surat kuasa tidak, kemudian dokumen lainnya juga tidak, no. Setelah terisi, kita pindah ke lampiran 1. Untuk mengisi lampiran 1 itu tergantung dari jawaban kita di data induk. Seperti ini, apakah Anda menerima penghasilan? Jawabannya yes. Artinya kita akan mengisi lampiran 1 bagian D. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita buka lampiran 1. Oke, saya contohkan harta pada akhir tahun pajak. Oke, kas dan setara kas lainnya. Jika mempunyai hutang silakan diisi. Jika mempunyai hutang. Oke, investasi sekuritas, harta bergerak. Oke, saya contohkan harta bergerak. Misalnya mempunyai kendaraan. Misalnya Yamaha. Contoh saja Bapak Ibu. Oke, nomor misalnya 1112. Misalnya nomor polisinya 1112. XX. Pemilikan misalnya pemilikan atas nama sendiri. Jika memilih atas nama pihak lain silakan dimasukkan NIK pemilik. Tapi jika Bapak Ibu memilih milik sendiri maka otomatis akan muncul nama Bapak Ibu sekalian. Oke, tahun perolehan misalnya kita isi tahun 2019, kemudian harga perolehan, harga sepeda motor tersebut di tahun 2019 misalnya 17 juta, contoh saja Bapak Ibu. Kemudian nilai saat ini kalau kita nilai kembali mungkin tahun 2025
akhir tahun mungkin harganya mungkin tinggal 10 juta. Oke, kita isi 10 juta. Oke, kita contohkan saja Bapak Ibu. Untuk keterangan ini opsional, tidak harus. Kemudian kita simpan. Oke, seperti itu. Kemudian untuk mengisi penghasilan neto, untuk daftar keluarga ketika PTKP Bapak Ibu adalah menikah, maka daftar keluarga harus direkam. Oke, untuk bagian C kita lewat. Kemudian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Di sini tadi Bapak Ibu kita menjawab yes, maka kita harus merekam untuk mengisi penghasilan neto. Oke, silakan dimasukkan nomor identitas pemberi kerja. Di sini kita akan masukkan NPWP instansi tempat kita bekerja. Oke, saya masukkan, maka akan muncul nama instansi. Kemudian untuk penghasilan bruto, silakan lihat formulir A2 yang diberikan oleh bendahara sebagai bukti pemotongan PPh pasal 21. Oke, silakan dilihat pada kolom penghasilan bruto. Oke, nomor 11 itu kita contohkan misalnya $268. Oke, kemudian untuk pengurangan penghasilan, silakan dilihat pada kolom pengurangan di formulir SPT. Di sini tertera 3.626. Saya contohkan saja Bapak Ibu. Ini adalah simulasi Bapak Ibu. Kami belum memperoleh bukti pemotongan pajak penghasilan untuk tahun anggaran 2025. Oke, kami menggunakan data lama. Oke, saya simpan. Selanjutnya pada bagian E, daftar bukti pemotongan. Oke, kita klik tambah. Di sini muncul pada kotak NP pemotong, kita masukkan NIK bendahara 7. Oke, langsung muncul nama pemotong, pemungut PPh. Kemudian nomor bukti silakan dilihat pada bagian atas formulir. Ada nomor bukti. Oke, saya masukkan. Kemudian untuk tanggal silakan dilihat pada bagian bawah formulir, ada tanggal. Oke, kita masukkan misalnya tanggal hari ini. Kemudian penghasilan bruto silakan direkam kembali penghasilan bruto. Oke, untuk PPh yang dipotong tidak ada, 0. Oke, mohon maaf, jenis pajak PPh pasal 21. Oke, selanjutnya disimpan. Oke, jika lampiran 1 sudah direkam sesuai dengan data pegawai, kita back ke induk, kita kembali ke data induk. Selanjutnya kita simpan konsep. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil. Oke, jika sudah, maka tugas yang terakhir adalah tinggal mengklik menu bayar dan lapor. Oke, next. Selanjutnya adalah klik bayar dan lapor. Oke, silakan Bapak Ibu klik bayar dan lapor. Karena ini hanya contoh, video ini sampai di sini saja dulu. Karena data yang kami rekam ini bukan data sebenarnya. Demikian cara membuat laporan SPT tahunan tahun pajak 2025. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe.
like and comment, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.